Demi keselamatan pengguna jalan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh resmi menghentikan perbaikan Jalan Enang-Enang di jalur lintas nasional Biren Takengon, kawasan Pintu Rimegayuh, Kabupaten Bener Meriah. Kondisi akses jalan yang tengah diperbaiki secara swadaya oleh warga tersebut dinilai terlalu berisiko dan tidak aman untuk dilintasi oleh pengendara umum. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Bustami, wartawan Tribun Gayo. Rekan Bustami, silakan informasi selengkapnya. Baik, rekan Justina yang dapat kami laporkan dari wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, di mana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh secara resmi menghentikan seluruh aktivitas perbaikan swadaya di area Jembatan Enang-Enang Jalur Lintas Nasional Biren Takengon, kawasan Kecamatan Fitur Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis yang sangat beresiko bagi keselamatan masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Keputusan tersebut lahir setelah dilakukan kunjungan langsung dan kesepakatan bersama yang dihadiri oleh PLT Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini. Jadi pantauan kita kemarin saat rombongan dari Banda Aceh, dari orang Balai turun ke kawasan Enang-Enang turut didampingi oleh Kadis PUPR Bener Meriah, Asisten satu Sekdakap dan Dinas Perhubungan serta perwakilan dari Polres Bener Meriah. PLT Kepala PJN Aceh mengatakan berdasarkan hasil uji dan tinjau teknis di lapangan, PJN Aceh menilai area yang sedang dikerjakan oleh warga secara swadaya tersebut memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Ia kemudian menjelaskan ada 3 faktor yang melandasi dihentikannya perbaikan jalan di kawasan Enang-Enang. Pertama, struktur jembatan yang lama sudah ambruk total pasca diterjang bencana banjir antara longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 sehingga tidak lagi memiliki daya dukung yang sama sekali. Kemudian kemiringan atau gradien jalan di area tersebut tergolong sangat curam sehingga sangat berisiko membuat kendaraan kehilangan kendali atau gagal saat menanjak. Selanjutnya juga kondisi struktur tanah di kawasan Enang-Enang terpantau masih sangat labil dan masuk dalam zona rentan longsor susulan terutama jika dipicu oleh curah hujan atau beban kendaraan yang berat. Karena alasan itu, BPJN Aceh resmi menghentikan proyek perbaikan jalan yang dilakukan secara swadaya oleh warga di kawasan tersebut. Sebagai solusinya, BPJN menghimbau para pengendara untuk tetap melewati jalur alternatif lintas Simpang Lancang menuju Simpang Werla. Jadi ia berharap pada masyarakat untuk mematuhi himbauan tersebut karena di kawasan Enang-Enang saat ini juga telah dilakukan perencanaan tahun ini dan pada tahun 2027 akan langsung dibangun jembatan permanen di kawasan tersebut. Sementara masyarakat tetap dihimbau untuk melewati jalur alternatif yang telah disediakan oleh pihak BPJN. Namun demikian, meski dilarang, warga informasi yang kita terima tetap melakukan pengerjaan di lokasi tersebut karena menurut warga hampir 8 bulan pasca terjadi bencana yang melanda wilayah Kabupaten Bener Meriah, kondisi jembatan di kawasan Enang-Enang belum juga diperbaiki sehingga warga yang diinisiasi oleh Bapak Syahrial Abadi kemudian melakukan perbaikan secara swadaya. Awalnya jembatan ini direncanakan untuk bisa melewati warga yang melintas untuk berkebun di kawasan tersebut. Namun saat dilakukan perbaikan ternyata sumber anggaran donasi terus hadir dan warga dari wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah bahkan di luar wilayah Gayo datang ke lokasi membantu dana swadaya agar jalan tersebut bisa segera dilintasi karena jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan daratan tinggi Gayo dengan wilayah pesisir seperti Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Lok Sumawe. Jadi saat ini meski dilarang, warga tetap melakukan perbaikan di kawasan tersebut. Sementara pihak jalan BPJN Aceh selain menghimbau untuk tidak melalui jalan tersebut, pihaknya juga akan memasang pelang di kawasan tersebut agar akses umum khususnya roda 4 tidak melintasi di jalur tersebut karena masih sangat beresiko terjadinya kecelakaan. Mungkin begitu rekan Yustina sementara yang dapat saya laporkan dari Bener Meriah. Kita nggak menjamin
sangat tidak menjamin untuk dilewati oleh roda 4. Jadi untuk kebersamaan kita semua, ya, nah kita akan pikirkan ini untuk daerah Gayo ini. Karena kita juga tahu daerah Gayo ini adalah yang dikunjungi banyak oleh dari mana-mana. Karena kita tahu di Gayo ini adalah daerah wisata. Apalagi dengan hasil alam yang berlimpah, khususnya hasil bumi. Ya, kopi di sini. Pak pemerintah, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan pemerintah, Pak Presiden ini sudah pikirkan, Pak. Jadi kita sudah pikirkan untuk Tanah Gayo ini. Kita sudah programkan. Kita buat perencanaan di 2026. Insya Allah 2027 kita akan bangun, Pak. Jadi kami mengerti sebenarnya apa yang Bapak bilang. Untuk sementara ini Pak, kesempitan kami, mungkin Bapak juga harus mengerti Pak. Susah sekali kami Pak. Bapak bayangkan ada ibu yang hamil harus sekian, estimasinya sekian jam harus dioperasi, sekarang sudah enggak. Ini Pak memang enggak layak memang. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Tentu kalau sudah Bapak nanti itu buat, kami pun mungkin ini pun kami tutup Pak. Cuma ada satu hal di sini Bapak nanti lihatkan. Ini adalah penyelamatan aset ikon Gayo Pak. Di sini bekas kakek-kakek kami, moyang kami dulu ini Pak ya, masa Belanda ini, cangkolnya pun masih kami jumpa kemarin, nangis kita lihatnya. Inilah yang cuma kami hargai Pak. Bapak percayalah kalau kami nggak punya skill di sini Pak. Ini pun kalau nanti kalau memang Bapak menurut Bapak nggak menjamin dan sebagainya, Bapak stop aja. Saya sudah buatkan aja ini. Ya, baik. Jadi Pak Syarial, ini untuk sementara kita stop. Jadi percuma aja dibangun ini Pak, nanti sia-sia aja. Jadi kita stop. Dan ini untuk dilewati sepeda motor, saya lihat nggak apa-apa kalau untuk berkebun Pak. Tapi kalau untuk umum, khususnya ya, apalagi roda 4, apalagi tonase yang lebih, ya kita sekali lagi kita sampaikan kita sudah tidak berani menjamin dengan kondisi enang-enang sekarang. Jadi satu lagi saya sampaikan, jadi kita ini kan baru musibah Pak. Musibah ini kita nggak tahu, ini datangnya dari atas, dari Allah semua. Jadi dengan musibah ini mungkin kita juga sama-sama mengerti. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya memang kalau memang yang ibu hamil mau melahirkan itu ya memang sangat utama ya. Nah, tapi kita sudah juga di sana kita sudah siapkan jalan alternatif, jalan Worlah itu kita sudah memperlebar, ya jalan Worlah kita perlebar, kemudian Worlah itu jembatan juga kita bangun, terus kita akan pemeliharaan untuk lancarnya masuk ke jalan Worlah itu Pak. Jadi Bapak jangan takut, nanti saya harapkan ke Bapak karena Bapak warga, Bapak mantan mukim, suara Bapak pasti didengar oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di Enang-Enang. Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Worlah demi keselamatan kita semua. Ya ini Pak Kadis. Juga kita sudah kemarin kita sudah sama-sama kita bincang-bincang dengan Pak Bupati, ya jalan Worlah itu sudah lancar. Ya mungkin itu Pak ya. Cuma ini Pak ya sedikit lagi karena ini kan sudah kami berikan uangnya sama apa orang, walaupun kereta nanti Pak ya ke sini, ini memang kami lanjutkan untuk pengaspalannya sedikit lagi nih Pak ya. Ini karena ini uang orang udah kami bayarkan ke situ kemarin. Mungkin lunas ini Pak ya. Ya, begini Pak, saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau saya melihat kondisi sekali hujan nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di stop oleh saya dari BPJN, di stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kebaikan Bapak dan mencatat nama Bapak. Oke?
Ya, terima kasih ya. Baik, kita Yuk. coba nanti Pak. Salaman kita. Izin Bang, terkait pihak BPJN hadir di Enang-Enang ini untuk meninjau, gimana Bang tanggapan dari masyarakat Bang? Bahasanya tadi kan akan diputus ditutup Bang ini jalannya. Gimana Bang tanggapan dari masyarakat? Ya, kalau masyarakat kan jalannya pengennya cepat, Bang. Kami ini kan butuh jalan yang cepat untuk akses kan gitu. Nah, sedangkan akses yang di Meporak yang kita tahu jalan berlubang, sempit, kadang-kadang kalau ada mobil besar kita macet di situ. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang lagi darurat mau sampai 2 jam kita tunggu situ, Bang. Nah, dengan adanya dibukanya Enang-Enang ini ya kami merasa sangat bangga, sangat sangat bahagia gitu karena jalan kami misalkan ini kami dari arah Takengon mau ke Biren. Nah, ada yang perlu kami beli, Bang. Darurat. Nah, keadaannya penting. Nah, dengan adanya jalan Enang-Enang ini kami memangkas waktu, Bang. Nah, sedangkan kami dari jalan Meporak sana kalau lagi macet-macetnya mau 2 jam kami antri, Bang. Dan satu lagi Pak, dari Pora itu sering motor jatuh, saya saksikan itu. Ya. Sering kecelakaan. Di sini sampai sekarang walaupun jembatannya darurat belum ada yang kecelakaan. Kenapa dibilang tidak jamin keselamatan? Ya. 10 tingkat pun di luar negeri ini dibangun, bisa dijamin keselamatannya? Tidak. Itu tergantung kita. Hati-hati. Walaupun jalan bagus tergantung. Biasanya orang celaka di jalan yang bagus. Yang jalan jelek jarang orang celaka. Kenapa? Orang hati-hati dengan jalan yang jelek. Jalan yang bagus orang suka-suka tabrakan. Jadi di jalan jelek jarang orang terjadi kecelakaan. Dan anehnya, kenapa dia nggak bisa menjawab kutanya jalan 10 tingkat bagus dari luar negeri sana, dari Cina sana dibangun, Bapak bisa jamin? Saya tanyakan tadi, diam dia. Terus Pak, langkah kita dari warga seperti apa nih Pak? Apakah ini tetap jalan? Warga menuntut ini tetap jalan. Warga tetap menuntut jalan. Nah, kami, Tetap Bang, jalan warga menuntut. Ya. dari warga, ya kan. Kami menanggung resiko sendiri itulah. Nah, itu jalan. Mau bahaya, mau apa kami tanggung sendiri, Bang. Kami yang lewat sini. Betul. Nah, kami warga sini yang merasakan itulah. Nah, Tidak perlu mau bahaya, instansi mau apa, dari pokoknya kami pemerintah. tetap lewat sini. Itu aja, Bang, dari kami selaku warga di Pintu Rimegayo ini. Berarti ini jalannya mau dilanjutkan terus Bang? Insya Tetap Allah. kami Kalau lanjutkan. kami, Bang, kami selaku masyarakat Pintu Rimegayo kan harapannya dilanjutkan. Nah, cuman kan datang BPJN Aceh kan menimbang kan, menimbang untuk keselamatan katanya. Ya terserah, Bang. Mau dibuatkan portal silahkan. Nah, tapi kami selaku masyarakat kami tetap lewat sini. Nah, apapun resikonya terserah, kami tidak akan menuntut pemerintah. Itu Berarti aja, ini Bang. masyarakat semua mendukung nih Bang ya? Insya Allah, Bang, kalau Abang tanya ya, Bang, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, Bang tanya aja, Pak, itu kayak mana dibukanya Enang-Enang? Pasti setuju, Pak. Apalagi kami di sini udah pasti sangat bahagia, Pak. Ini akses kami yang paling Ini vital bagi kami, Pak. Itu aja, Pak, dari kami. Jadi ini tadi kan kabarnya menunggu tahun 2027. Itu gimana Bang tanggapannya Bang sebagai warga? Meninggal semua warga. Kalau mau dibangunnya 2023 terserah orang itu, Bang. Mau ketok palu kapan, mau turun anggaran kapan, ya kami nggak tahu lah urusan itu, Bang. Yang kami perlukan selaku masyarakat, akses yang cepat, mudah, Bang. Itu aja yang membuat kami, Bang. Nah, itu aja, Bang. Siapa nama Bang? Sabar iman, Bang. Pak siapa nama? Sarel.